Bapa, terima kasih karena Tuhan selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, baik melalui doa, puji-pujian, ibadah, maupun juga melalui renungan firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus dapat menolong kami, supaya firman-Mu yang akan kami renungkan ini kami mengerti, dan kami jadikan sebagai pedoman di dalam setiap langkah kami mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ambil dari 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12 yang berkata, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, ini adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat, supaya jemaat itu melalui hidupnya Yesus dimuliakan. Ya, karena itu Paulus berdoa sekaligus memberikan kepada mereka target-target yang mereka harus capai di dalam hidup sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Nah, bukankah di dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu, seringkali kita mendengar ada orang yang memberikan satu pernyataan bahwa kerinduanku adalah segenap hidupku memuliakan Tuhan. Atau saya mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi menjadi target yang umum dari semua orang bahwa dia mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan itu sesuatu yang sangat baik, sangat terpuji untuk kita perjuangkan di dalam hidup ini, saudara. Melalui segala aktivitas di dalam kehidupan kita, itu kita mengharapkan supaya Tuhan dimuliakan. Nah, oleh karena itu maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita membuat konsep sendiri. Lalu sesudah kita mewujudkan konsep itu di dalam aktivitas kita, kita sudah merasa, wah saya sudah memuliakan Tuhan. Bagi contoh, saya sudah menyanyi di gereja. Saya sudah main musik di gereja, ya. Saya sudah bersaksi di gereja, dan lain sebagainya. Ya, tetapi saudara, kita harus memahami standar-standar yang ditetapkan Tuhan itu secara spesifik, bukan hanya berdasarkan konsep pribadi, asumsi pribadi, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan atau dijelaskan di dalam Alkitab. Dan pada hari ini secara khusus, apa yang Paulus harapkan dari jemaat di Tesalonika itu di dalam 2 ayat ini, supaya dengan itu Yesus dimuliakan di dalam kehidupan mereka. Maka cara hidup memuliakan Yesus itu penting untuk kita pahami dari nats ini. Nah, yang pertama adalah hidup berlayak bagi panggilan Allah. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Jadi panggilan untuk selamat itu anugerah. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Itu anugerah. Dan itu cukup
untuk saudara diselamatkan. Tetapi untuk dapat hidup memuliakan Tuhan, tidak sekedar selamat, pindah posisi dari orang-orang dunia menjadi orang-orang milik Allah, tetapi bagaimana kita dapat hidup di dalam Allah itu menjadi satu tuntutan agar kita dapat hidup mempermuliakan Tuhan. Dan karena itu maka kita harus hidup berpadan dengan panggilannya. Nah, ini agak abstrak di sini ya, tetapi saya mau kasih 2 ayat yang sekiranya dapat lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan layak bagi panggilan Allah itu. Di dalam Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, ya, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi bagaimana ketika Allah memanggil kita itu ada standar yang harus kita perjuangkan. Ada kualifikasi hidup yang harus kita capai sebagai orang-orang yang telah dipanggil Allah. Yaitu bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu yang dosa, segala sesuatu yang jahat, kemudian kita menghadapkan diri kepada Tuhan itu dengan kehidupan yang suci. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, dan oleh karena itu maka panggilan orang-orang percaya adalah untuk mencapai kehidupan yang kudus sehingga dia berkenan kepada Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 9 dan 10. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh, ya. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, jika semuanya itu menunjuk kepada ayat-ayat yang di atasnya, terutama dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8, bahwa orang-orang yang dipanggil Allah itu harus nyata di dalam hidupnya dinamika kekristenan yang sesungguhnya. Tidak sampai pada level percaya, tetapi dia harus bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Dan salah satu di dalamnya adalah kesalehan hidup. Ya, bahwa orang yang dipanggil Allah yang karena iman dia diperkenankan Tuhan, sesudah dia diperkenankan Tuhan karena iman itu, maka dia harus berjuang untuk hidup di dalam kesalehan, setia berbakti, setia beribadah kepada Tuhan, dan akhirnya dia dapat menyatakan kasih itu kepada semua orang tanpa pandang latar belakang suku, agama, tetapi sebagaimana Kristus mengasihi, maka dia mengasihi semua orang. Nah, jadi itulah yang dikatakan di sini berpadanan dengan panggilan Allah, artinya bahwa kita mau mencapai target kehidupan sebagaimana Allah hidup itu, terutama satu aspek yang saya angkat hari ini adalah hidup di dalam kekudusan dan juga hidup di dalam kesalehan. Ini penting Bapak Ibu, karena setelah sekian lama saya ada di ladang Tuhan, melakukan pelayanan baik sebagai gembala atau juga sebagai guru, ya, lalu sewaktu-waktu melakukan perjalanan misi ke daerah-daerah, saya menemukan bahwa kekristenan itu hanya sekedar agama yang diisi dengan ritual-ritual, aktivitas ibadah. Tetapi orang-orang yang beragama Kristen itu, orang-orang yang beribadah secara rutin di gereja-gereja itu,
ternyata hidup mereka itu juga masih sama waktu mereka belum dipanggil oleh Tuhan. Nah, jadi karena itu maka supaya saudara dan saya dapat hidup mempermuliakan Tuhan, maka jadilah orang-orang percaya yang senantiasa mengupayakan hidup untuk memperkenankan Tuhan dengan mencapai standar target yang ditetapkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya saudara bisa dapat hidup memuliakan Tuhan? Dalam ayat yang ke-11b dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Bagaimana caranya supaya hidup saudara bisa memuliakan Tuhan? Atau supaya saudara dapat mencapai kerinduan untuk hidup memuliakan Tuhan, maka biarlah kehendak untuk berbuat baik itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Perbuatan baik ini, saudara, adalah refleksi dari iman. Perbuatan baik adalah satu tanda nyata orang-orang itu telah diselamatkan. Jadi kita berbuat baik bukan untuk selamat, seperti yang diajarkan oleh banyak pendeta-pendeta yang menyesatkan itu. Tetapi perbuatan baik yang diperintahkan oleh Alkitab adalah bagi orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah, maka orang itu harus mewujudkan di dalam kehidupannya segala kebaikan yang dia dapatkan dari Tuhan melalui perbuatan, melalui tutur kata. Jadi, kalau saudara mengaku percaya kepada Yesus, saudara mengaku sudah bertobat dan meninggalkan segala hidup lama, tetapi tidak tampak di dalam kehidupan saudara buah-buah kebaikan, buah-buah kehidupan sebagai satu bukti dari pertobatan itu, maka saudara adalah pendusta. Oleh karena itu, maka sebagai orang-orang yang bertobat, yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah itu, kita harus menghasilkan buah. Karena dari buahnya itulah akan ketahuan apakah kita ini sudah sungguh-sungguh benar di dalam Tuhan, atau masih sekedar menjadi orang yang beragama saja. Filipi 4 ayat 14 sampai 16 dan ayat 19-20. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian di dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai pengabaran Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Nah, jadi wujud kebaikan jemaat di Filipi ini sebagai satu tanda mereka telah bertobat dan telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka mereka berbuah. Buah mereka adalah berpartisipasi di dalam kesulitan Paulus. Paulus ketika di dalam penjara, Paulus ketika sedang berjalan dari satu tempat ke tempat lain untuk memberitakan Injil, maka jemaat di Filipi itu berdasarkan kebaikan, ya, mereka menolong, mensupport pelayanan Paulus secara materi atau secara khusus secara finansial. Dia berkata, ketika aku di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan untuk aku, dan bantuan itu bukan bantuan doa, tetapi bantuan itu adalah bantuan secara material, secara ekonomi, secara finansial, dan itu secara langsung dapat mensupport, mendukung, dan membantu Paulus di dalam pelayanan. Ini kebaikan yang wajib saudara tunjukkan di dalam kehidupan sebagai orang-orang yang mau memuliakan Tuhan. Memberi bukan karena senang, memberi bukan karena lagi mood, tetapi memberi karena itu sesuatu yang harus, yang wajib keluar dari kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Nah, jadi bagaimana Paulus
menyatakan ini kepada jemaat di Filipi bahwa kamu telah memuliakan Allah oleh karena perbuatan-perbuatan kamu yang mensupport pelayananku, yang membantu aku dengan dana, sementara aku memberitakan Injil, maka itu adalah cara di mana kamu dapat memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah itu bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar memberdayakan talenta karunia yang Tuhan berikan dengan main musik dan lain sebagainya, tetapi memuliakan Allah salah satunya juga adalah dengan memberi persembahan kepada hamba-hamba Tuhan tanpa memandang latar belakang, denominasi, suku, dan apa saja. Tetapi dia hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh, maka jemaat yang mau memuliakan Tuhan harus mensupport hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh itu. Ya, ini sangat-sangat penting Bapak Ibu, karena hamba Tuhan itu juga manusia yang membutuhkan dana, dan karena itu saudara harus betul-betul berdoa supaya saudara tahu kepada siapa saudara menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Nah, jemaat di Filipi tahu, karena itu dia menyalurkannya melalui Paulus, dan melalui Paulus kuasa Allah itu dinyatakan di berbagai tempat, dan Injil Kerajaan Allah itu disebarluaskan kepada segala bangsa. Di dalam ayat yang ke-16 dari Matius 5, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang-orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya. Tidak sekedar mendengar kata-katamu yang baik, tidak sekedar mendengar ajaranmu yang baik, tetapi supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Karena dengan perbuatan baik itu kita sedang memuliakan Tuhan. Ya, tetapi ingat, perbuatan baik yang berlandas kepada iman kepada Yesus Kristus. Karena kalau sekedar perbuatan baik, maka orang-orang di agama yang lain itu juga melakukannya, bahkan lebih intens, bahkan dengan kuantiti yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Tetapi kebaikan orang Kristen itu betapapun kecilnya menjadi sangat besar nilainya. Oleh karena apa? Karena dia didasarkan kepada iman di dalam Yesus Kristus atau kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, bagaimana caranya saudara bisa memuliakan Tuhan adalah nyatakan perbuatan-perbuatan baik itu di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua, menurut 2 Tesalonika 1:11 dan 12. Yang ketiga, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11 bagian C-nya, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya dengan kekuatannya menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Mengerjakan segala pekerjaan imanmu. Ini tipis Bapak Ibu, antara perbuatan baik sebagai satu refleksi daripada pertobatan iman kepada Tuhan itu, di sini dikatakan supaya Tuhan dengan kehendaknya yang sempurna itu menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Nah, apa yang dimaksud di sini itu dapat dibandingkan dengan Yohanes pasal 21, 18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, jadi pekerjaan imanmu itu nyata di dalam kehidupan Petrus, yaitu bagaimana dia berserah sepenuh kepada Tuhan.
Dulu ketika dia muda, merasa gagah, merasa sanggup, merasa bisa tanpa Tuhan, bahkan mau menempatkan dirinya sebagai penolong Tuhan dengan membela Yesus dari orang-orang yang mau membunuh dia. Ya, tetapi sekarang demi iman yang lebih sempurna itu, maka sekarang dia hanya mengulurkan tangan, mengangkat tangan, berserah sepenuh kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan iman yang sempurna itu. Bahwa aku ini tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. I am nothing. Oleh karena itu maka saya hands up. Saya menyerah. Bukan saja karena tidak mampu untuk mengatasi persoalan yang terjadi di dalam kehidupanku, tetapi saya mengangkat tangan karena saya mau berserah kepada Tuhan, minta Tuhan menolong, minta Tuhan menguatkan, dan minta Tuhan memampukan untuk mewujudkan iman ini. Saudara, kadang-kadang di dalam situasi-situasi yang tertentu kita, Tuhan aku berserah. Maka ada lagu, aku berserah, ya. Jadi penyerahan, tetapi fluktuatif. Dalam situasi tertentu saya berserah, situasi tertentu aku bisa melakukan tanpa Tuhan. Ketika kita sulit, kita berseru minta Tuhan tolong berkati, tetapi kita sudah lepas dari kesulitan itu. Kita lepas Tuhan dan kita berjalan sendiri. Ini tidak dengan iman. Karena orang yang beriman itu berserah kepada Tuhan di dalam situasi apapun. Bukan hanya ketika dia lemah, tetapi ketika dia masih muda, ketika dia gagah, dia berserah kepada Tuhan. Nah, di dalam Roma pasal 15 ayat 5-7, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakannya. Nah, jadi bagaimana jemaat di Roma ini dihimbau oleh Paulus untuk hidup memuliakan Tuhan, adalah nyatakan imanmu itu di dalam kesatuan, nyatakan imanmu itu di dalam kerukunan. Jadi dengan patokan Roma pasal 15, 5-7 ini kita bisa mengukur gereja-gereja Tuhan sekarang itu, orang-orang Kristen sekarang itu, seberapa dia beriman kepada Tuhan, seberapa dia mau menyempurnakan pekerjaan imannya itu. Kalau dia masih hidup di dalam kotak-kotak yang dia buat sendiri atau kotak yang dibuat oleh pendetanya, maka sesungguhnya dia masih orang yang tidak beriman. Tetapi orang yang mau menyempurnakan imannya itu untuk kemuliaan Tuhan adalah orang-orang yang mau menyatu dengan siapapun, dari golongan apa, dari suku apa, dari status sosial manapun, selama dia orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka itu dia menyatukan diri. Maka itulah yang dikatakan menyempurnakan imannya di dalam Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Yang pertama itu adalah hiduplah sesuai dengan tujuan panggilan Allah. Ya, jangan menentukan target sendiri. Ya, ada visi, ya, rumusan-rumusan visi di dalam kehidupan pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Tetapi apakah visi itu sejalan dengan maksud Tuhan? Itu perlu dipikirkan. Yang kedua adalah hasilkan buah-buah dari kehidupan saudara sebagai orang-orang percaya itu, yaitu senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama berdasarkan iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah sempurnakan imanmu itu, pekerjaan imanmu itu, dengan berserah total kepada Tuhan dan senantiasa hidup rukun dalam kesatuan dengan sesama orang-orang percaya. Jadi bukan sekedar jargon, bukan sekedar target,
tetapi sesuatu yang real di dalam kehidupan kita, bahwa memuliakan Tuhan itu adalah hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, hidup berguna bagi sesama, dan kemudian hidup berserah dan hidup dalam kerukunan satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Makasih Bapa untuk renungan singkat firman-Mu hari ini. Kami diberi pencerahan bagaimana kami hidup memuliakan Tuhan. Karena itu firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya termaterai di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami oleh Roh Kudus, sehingga di mana saja kami berada, kami dapat hidup memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, kami naikkan syukur kami kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.